Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebagai orang beriman kita yakin bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Namun sekaligus pula kita yakin bahwa sebagai orang beriman kita tidak terluput dari segala penderitaan yang kerap menyesakkan diri kita. Nah, dalam video kita kali ini saya mengajak kita untuk menatap gambar sandal Yesus, khususnya tatkala penderitaan hidup tengah menerpa diri kita. Sandal yang saya maksudkan ialah sandal dalam ikon Maria Bunda Pertolongan Abadi yang bisa kita lihat gambarnya saya tampilkan di sini, atau juga bentuknya dalam patung seperti yang saya pegang ini. Dan inilah sandal yang dimaksudkan, sandal Yesus yang terjatuh. Ikon Maria Bunda Pertolongan Abadi merupakan satu ikon yang cukup terkenal dalam gereja Katolik. Ikon ini memiliki kisah yang luar biasa dan ada banyak keajaiban yang terjadi terkait dengan ikon ini. Lihatlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ikon Maria Bunda Pertolongan Abadi ini punya makna yang luar biasa pada setiap simbol-simbolnya. Dalam ikon ini ditampilkan seorang ibu yang tengah memangku anaknya. Ibu itu kita mengerti adalah Bunda Maria. Hal ini kita mengerti dengan simbol-simbol yang digunakan oleh wanita itu, yaitu ia mengenakan mahkota dan ada bintang besar di bagian kepalanya. Dan juga pakaiannya dengan warna yang khas untuk Bunda Maria. Digambarkan bahwa Bunda Maria sedang memangku anak kecil. Dan anak kecil yang dipangku oleh Bunda Maria ialah Yesus sendiri. Menarik kalau kita mencermati bagaimana anak itu, yakni Yesus, dipangku dengan penuh kenyamanan oleh tangan Maria sebelah kiri. Dan tangan kanan Maria menggenggam kedua tangan Yesus. Apa maksudnya? Yesus dalam ikon ini digambarkan sebagai kanak-kanak yang tengah ketakutan. Sebenarnya kanak-kanak Yesus saat itu sedang bermain. Namun kemudian ia menjadi sangat ketakutan dan berlari menghampiri ibunya. Ketakutan itu tampak dalam wajah Yesus yang dilukiskan. Apa yang membuat Yesus takut? Ketakutan Yesus terjadi karena ia melihat kedua malaikat yang digambarkan dalam ikon itu, yaitu malaikat Mikael yang sedang memegang alat sengsara Yesus, yakni tombak yang akan menembus hati Yesus dan bunga karang yang dicucukkan pada sebatang hisop. Dan juga malaikat Gabriel yang digambarkan dalam ikon sedang memegang salib, tempat Yesus tergantung nantinya. Hal ini membuat Yesus kecil begitu ketakutan. Dan karena ketakutan, seperti kebanyakan anak-anak pada umumnya, Yesus pun berlari berlindung pada Maria bundanya. Ketakutan itu membuat ia terlari tergesa-gesa memeluk ibunya. Dan itu membuat sandalnya hampir terlepas. Lihatlah sandal yang digunakan Yesus. Satu sandal hampir terlepas dari kakinya. Dan begitulah Maria menjadi ibu bagi Yesus, tempat pertolongan bagi Yesus. Ia menempatkan Yesus di dadanya agar Yesus kembali merasa aman. Tangan kanan Maria menggenggam kedua tangan Yesus yang tentu gemetaran karena ketakutan. Ini mau menunjukkan peran Maria yang di satu sisi ialah sebagai ibu bagi Yesus, tempat berlindung bagi putranya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita semua umat manusia adalah putra dan putri Bunda Maria. Karena memang di kayu salib Yesus telah memberikan Maria menjadi ibu kita dengan mengatakan, "Anak, inilah ibumu." Itu berarti bahwa seperti Yesus, di kala ketakutan, kita mestinya berlindung pada Ibu Maria, ibu kita. Dan kita meyakini bahwa di tengah badai yang sangat menakutkan sekalipun, Bunda Maria adalah ibu pertolongan abadi bagi kita. Maka bergegaslah berlari kepada Maria tatkala kesulitan menghampiri kita. Bahkan ketika sangat mendesak, di mana hal itu membuat sandal kita pun hampir terlepas karena saking terburu-buru,
seperti sandal Yesus. Itu mau mengatakan di saat yang paling mendesak, Bunda Maria hadir menolong kita. Namun dalam video ini saya mau menjelaskan apa maksudnya berlindung pada Maria. Setidaknya yang perlu kita mengerti tentang berlindung pada Maria ialah terkait dua hal. Yakni bahwa kita dilindungi Maria lewat doa-doanya yang berkenan kepada Allah. Itu satu hal yang pasti. Namun sekaligus juga kita dilindungi oleh Bunda Maria lewat teladannya dalam menjalani hidup, khususnya penderitaannya. Artinya kita yakin memang bahwa ada rahmat yang terpancarkan kepada kita tatkala kita berdoa bersama Bunda Maria kepada Allah. Namun bukan hanya doa Maria yang berguna bagi kita, melainkan juga teladan hidupnya. Jadi dua hal yang kita alami dalam perlindungan kepada Bunda Maria, yaitu doanya dan teladannya. Berlindung kepada Bunda Maria dengan demikian bukan saja hanya memohon doa-doa Bunda Maria, tapi berlindung kepada Bunda Maria maksudnya juga ialah meneladani Maria, meniru teladan Maria dalam beriman, khususnya di saat sulit. Inilah yang juga harus kita mengerti sebagai berlindung pada Maria. Karena kita bisa saja mengucapkan sekian banyak doa-doa kepada bersama Bunda Maria, Salam Maria dan novena lainnya untuk mohon pertolongan Bunda Maria. Tetapi ingat, sekaligus kita harusnya juga merenungkan dan menghidupi sikap Maria. Dan kita tahu sikap Maria yang paling memukau adalah kepasrahannya kepada Allah lewat kata-katanya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada aku menurut perkataanmu. Maka di saat kita takut dan membuat sandal kita hampir terlepas karena kita begitu khawatir berlari begitu kencang, marilah meneladani sikap Maria bahwa kita pasrah di dalam keadaan sulit apapun, Tuhan akan menemani kita karena Dia mencintai kita. Itulah yang dilakukan Maria yang juga harus kita lakukan. Karena kita kerap semakin tersiksa tatkala kekhawatiran dan kecemasan kita berlebihan dalam diri kita. Sebaliknya, hati kita menjadi tenang dan mampu melihat rencana Allah tatkala kita mampu berpasrah, berkata seperti kata-kata Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mari melihat gambar sandal Yesus yang hampir terjatuh mengingatkan kita untuk berlari ke dalam perlindungan Bunda Maria tatkala sandal kita pun hampir terjatuh karena kita sedang terburu-buru ketakutan. Inilah makna berlindung pada Maria Bunda Pertolongan Abadi, sebagaimana diinspirasi oleh ikon ajaib Bunda Maria Pertolongan Abadi. Semoga menguatkan kita. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.